jangan berharap terlalu tinggi ini kepada KPK. Kalian Bapak Ibu berharap terlalu tinggi pada KPK dengan kondisi seperti sekarang, akan kecewa. Siapapun ini pimpinannya. Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi ini ada pengakuan yang mengejutkan dari Wakil Ketua KPK yang secara tiba-tiba meminta ke publik untuk tidak terlalu berharap kepada lembaga KPK. Ada apa ini ya guys? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Berterima kasih atas evaluasi ini, tentu akan menjadi masukan juga untuk pansel berikutnya. Makanya saya tadi juga tanya, laporannya disampaikan enggak di pansel, supaya apa? Supaya pansel tahu apa yang dibutuhkan KPK, kan begitu. Dan saya harus mengakui kenapa saya menyampaikan bahwa kinerja KPK di periode ini kurang. Ada beberapa hal, betul teman-teman, Mas Kurnia, dengan perubahan undang-undang ini, hal yang sangat krusial itu menyangkut independensi kelembagaan, bukan individu. Ya. Terutama terkait dengan rekrutmen pegawai. Ya, rekrutmen pegawai. Ya, pengalaman saya di jilid yang sekarang ini ketika kita open bidding untuk eselon 2 ya dan eselon 1 ya kembali lagi akhirnya kan yang mengisikan kawan-kawan dari Bayangkara kan seperti itu. Dan nggak salah juga ketika dari asesor dia memaparkan yang lulus semua dari mereka. Kan jadi sulit kita gitu kan. Ada asesor ya lembaga yang kita tugaskan untuk merekrut pegawai tetapi hasilnya seperti itu. Dan ke depan yaitu tadi saya sampaikan mudah-mudahan nggak ada lagi open bidding. Kita penuhi dari dalam. Termasuk kebutuhan penyelidik dan penyidik. Kita juga sudah perintahkan, saya bahkan dari 3-4 tahun yang lalu saya perintahkan untuk lebih banyak melakukan diklat penyelidik, penyidik dari pegawai KPK. Ya, hanya masalahnya kan di undang-undang untuk penyelidikan, diklat penyidik itu kan harus bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Dan kita sudah MOU dengan kejaksaan, sekali lagi kejaksaan agak lumayan gitu kan, supaya untuk melakukan penyelidikan. Dan terkait dengan kinerja tentu dari penindakan ada statistiknya Mbak, ya ada statistiknya, enggak buru-buru amat saya sampaikan. Kalau dibandingkan dengan periode sebelum saya pikir iya 11-12. Saya sampaikan dari sisi kuantitas jumlah, enggak beda jauh, ya enggak beda jauh. Bahkan dalam kondisi COVID, di mana pegawai KPK hanya bekerja maksimal 50%, itu kinerjanya juga 80-90% dari target. Ya, itu ada statistiknya, bisa nanti tanyakan ke Mbak Yeye, dia punya data statistik berapa jumlah perkara yang ditangani KPK sejak KPK berdiri itu ada, kan begitu. Jadi secara pribadi saya rasanya sudah menyampaikan ya ketika di RDP di DPR Komisi 3 saya bilang saya gagal sebagai pimpinan KPK. Kemudian di wawancara Tempo, majalah Tempo, saya juga sampaikan di situ, jangan berharap terlalu tinggi kepada KPK. Jadi teman-teman, jadi kalau saya berterima kasih teman-teman mendukung mengoreksi KPK, tetapi kalau kalian Bapak Ibu berharap terlalu tinggi pada KPK dengan kondisi seperti sekarang, akan kecewa. Siapapun pimpinannya, seindependen apapun pimpinan. Karena apa? Ada 3 lembaga di sini yang melakukan penanganan perkara korupsi, kepolisian, kejaksaan, KPK. Berbeda sama sekali dengan kita lihat Hong Kong dan Singapura. Mereka hanya 1 lembaga. Ya, jadi lebih kebijakan-kebijakan yang dilakukan lebih fokus, penanganan perkara korupsi itu juga bisa menyeluruh. Kalau kita sekarang enggak, tadi disampaikan, Korsup apakah diberi kewenangan? Enggak bisa, gitu. Kita enggak bisa. Ada hambatan yang mungkin psikologis sekalipun deputi Korsup dari kepolisian, ya itu ada hambatan di sana. Tadi disebutkan perkara apa, Pinangki, mungkin juga teman masih ingat perkara jual beli tanah Cengkareng, ya kan, ditangani Barreskrim. Sudah kita supervisi 5 tahun, enggak selesai juga, kan gitu kan. Kita minta ambil alih dong, bentar Pak, mereka masih berusaha. Saya pikir ya kan nggak bisa juga. Kalau ibaratnya saya ini panglima perang, tetapi ya itu tadi kan di prajuritnya kalau nggak ngikutin panglima kan susah juga, kan gitu kan. Jadi ini problem kita. Jadi
ya problem kelembagaannya maksudnya. Problem kelembagaan kita. Saya nggak yakin ya dengan model seperti ya apa kelembagaan sekarang ini? pemberantasan korupsi di Indonesia masih seperti sekarang ini ada Hmm. 3 lembaga. Ini akan begini terus, akan begini terus. Ya, ya. Ada kemungkinan gesekan ada, kan gitu, ada pasti, ada itu kan. Dan ya mohon maaf tadi ya selama KPK masih merekrut apa penyidik-penyidik bahkan mungkin juga jaksa karena faktanya juga seperti itu. Dan kemarin saya ketika dipamitin oleh jaksa dikembalikan ke apa ditarik kembali ke Jasa Mas Kurnia, saya bilang sebetulnya kalian kalau mau jadi pegawai KPK saya pasti terima dan saya pastikan masih bisa menuntut. Kenapa? Gitu kan. Yang mengangkat penyidik dan penuntut umum itu pimpinan loh, gitu kan, pimpinan. Jadi ketika dari kejaksaan kemudian mengirim pegawainya menugaskan pegawai ke KPK, itu kita lantik, ya kita lantik, kita sumpah, kita angkat pimpinan loh tanda tangan itu, bukan jaksa agung, bukan. Dari sana hanya melimpahkan pegawai ditugaskan. Saya bilang sampai segitu ya, kalau masih mau berhenti misalnya pindah status kepegawaian ke KPK, ya itu saya bilang saya tugaskan masih bisa menuntut umum sampai nanti mungkin ada keberatan dan kita berargumen kan seperti itu. Dan ya undang-undang KPK yang lama dan yang belum dirubah dan undang KPK yang baru kan menyangkut independensi itu kan kalau ada pegawai yang berasal dari instansi lembaga lain maka waktu itu diberhentikan sementara kan begitu ya, penyidik penuntut umum dan pindah ke KPK. Oke, sekarang menjadi ASN. Ya ASN-nya itu harusnya sepenuhnya pindah ke KPK, termasuk di dalamnya adalah menyangkut pembinaan karir. Ya, jangan hanya fisiknya yang pindah, tetapi pembinaan karirnya masih di lembaga masing-masing. Karena kalau masih seperti itu, ya mereka pasti akan lebih tunduk ke sana, gitu kan. Nah ngapain saya tunduk perintah pimpinan? Wong pimpinan saja nggak bisa apa promosikan atau menempatkan dalam jabatan tertentu kan seperti itu. Tadi itu problem kita semua dan saya pikir banyak hal nanti ya nanti dari tanya jawab barangkali ya nanti akan lebih kita eksplor lagi lah apa yang ingin teman-teman kritisi dan ingin tahu lebih banyak terkait dengan apa yang terjadi di KPK. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alexander Marwata. Oke guys, jadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, meminta pada masyarakat tidak terlalu berharap kepada lembaganya di tengah situasi seperti saat ini guys. Alex menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk aktivis anti korupsi yang terus mendukung dan mengoreksi KPK. Pernyataan itu Alex sampaikan dalam launching dan diskusi evaluasi kinerja KPK periode 2019-2024 yang digelar Indonesia Corruption Watch ICW, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi PSHK dan Kemitraan. Pada kesempatan tersebut, Alex juga mengatakan bahwa kunci pemberantasan korupsi agar berhasil ada di tangan Presiden. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan tindakan lainnya itu sangat bergantung pada keinginan politik atau political will kepala negara. Alasannya, kata Alex, Presidenlah sosok yang bisa mengendalikan dan mengolaborasikan semua instrumen kekuasaan untuk memberantas korupsi. Karena itu, ia berharap dan berdoa agar Presiden di masa yang mendatang berkomitmen untuk memberantas korupsi. Alex mengatakan di tengah kondisi seperti saat ini, siapapun orang yang menjadi pimpinan KPK dan betapapun ia sangat independen, ia tetap tidak berhasil. Menurutnya hal ini juga terlepas dari faktor pembagian kewenangan pemberantasan korupsi terhadap 3 lembaga, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Pembagian kewenangan ini sangat berbeda dari Hong Kong dan Singapura yang hanya memberikan kewenangan memberantas korupsi pada satu lembaga saja. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.